Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Untuk pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Alhamuddin MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok atas kelengkapan kehadirannya. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Tema kelompok yang membahas brain-based learning. Yang pertama ada saya sendiri, Wisnu Saputra. Lalu yang kedua ada Renaldi Agusman. Yang ketiga ada Indriani Basari. Yang keempat Sasha Bila Nafsani. Yang kelima Elsa Sahara. Yang keenam Yuniriani Nurfadilah. Dan yang terakhir, yang ketujuh Lala Nurul Qadariyah. Alhamdulillah, di sini kami diberi kesempatan untuk membahas metode pembelajaran yaitu brain-based learning. Untuk tema materi yang pertama, yaitu ada konsep brain-based learning yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Super brain memory atau brain-based learning adalah suatu sistem yang berguna untuk meningkatkan daya ingat serta mempermudah para guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Super brain memory atau bisa disebut juga brain-based learning adalah sebuah konsep pembelajaran yang berusaha mengoptimalkan cara kerja otak dalam menangkap informasi yang berasal dari luar diri, memaksimalkan potensi emosi, sosial, kognitif, fisik, dan kemampuan reflektif setiap siswa, sehingga siswa akan lebih tertarik dalam belajar di sekolah. Dan brain-based learning ini suatu sistem yang berguna untuk meningkatkan daya ingat siswa serta mempermudah para guru dan siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Brain-based learning ini salah satu model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme. Brain-based learning ini juga bermula dari penelitian neuropsikologi tentang bagaimana otak bekerja, menurut Davis tahun 2004. Metode pembelajaran ini mengemukakan pendidikan yang menggunakan sistem pembelajaran yang mengutamakan kemajuan otak. Metode pembelajaran ini juga model pengajaran yang mempertimbangkan bagaimana otak bekerja saat mengambil, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang telah diserap, serta bagaimana otak bekerja dalam mempertahankan pesan atau informasi yang didapatnya. Brain-based learning mewajibkan guru untuk memahami tentang bagaimana otak bekerja sehingga guru dapat mendesain pembelajaran yang dapat memaksimalkan penggunaan otak siswa saat belajar. Menurut Duman tahun 2006. Metode pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menggunakan semua bagian dari otaknya dan mengakui bahwa tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Metode pembelajaran ini juga merupakan pembelajaran aktif yang membebaskan siswa untuk membangun pengetahuannya terhadap situasi pembelajaran yang beragam dan kontekstual. Ada 3 penemuan penelitian yang dapat digunakan dengan standar pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Yang pertama, ada pengalaman. Karena pengalaman itu ialah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seorang atau dari individu dari peristiwa-peristiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya. Nah, pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebutlah pengetahuan. Maka dari itu pengalaman menjadi pembelajaran yang lebih optimal lagi. Nah, lalu yang kedua ada sebuah proses yang dapat diprediksi membantu otak dalam menyalurkan rangsangan ke dalam memori dalam waktu jangka panjang. Ketika guru menyampaikan informasi dalam rangkaian yang mendukung proses pembelajaran, proses tersebut akan membantu siswa untuk belajar. Untuk membantu siswa terfokus pada proses pembelajaran itu sendiri, pembelajaran itu dapat dimulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, atau juga bisa menunjukkan gambar visual atau video yang sangat mendukung untuk pembelajaran itu tersebut. Lalu ada yang ketiga,
pengaruh lingkungan, seperti rasa aman, rasa emosi, kegembiraan, humor, musik, pilihan, gerak badan, dan yang lainnya, yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesiapan siswa dalam belajar dan meningkatkan ingatan siswa itu sendiri. Untuk konsep dasar brain-based learning, mungkin hanya sekian dari saya. Untuk tema materi yang selanjutnya, yaitu ada otak yang akan dipresentasikan oleh saudari Caca. Untuk Caca, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas mengenai otak. Otak sebagai himpunan kesatuan yang terdiri dari 5 sistem pembelajaran utama, yaitu ada emosional, sosial, kognitif, fisik, dan reflektif. Keistimewaan brain-based learning adalah tidak hanya menggunakan otak untuk belajar, tetapi mempelajari bagaimana otak bekerja, sehingga kita mampu memaksimalkan kerja otak untuk belajar. Kita juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran pada level maksimumnya. Menurut Duman pada tahun 2006. Otak sebagai himpunan kesatuan yang terdiri dari 5 sistem pembelajaran utama, ada emosional, sosial, kognitif, fisik, dan reflektif. Kelima sistem pembelajaran tersebut sangat berkaitan dengan kebutuhan psikologis dasar, pikiran untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi bagian, untuk mengetahui, untuk melakukan, serta untuk menguji coba dan eksplorasi. Menurut Giffen pada tahun 2007, keistimewaan brain-based learning adalah bahwa tidak hanya untuk menggunakan otak untuk belajar, tetapi mempelajari bagaimana otak bekerja, sehingga kita mampu memaksimalkan kerja otak untuk belajar. Kita juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran pada level maksimumnya. Menurut Duman pada tahun 2006, brain-based learning memfokuskan tentang bagaimana otak belajar dan bekerja serta bagaimana mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar. Guru juga harus menyiapkan lingkungan belajar dengan kadar ancaman yang rendah dan lebih banyak dukungan, serta siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan menanamkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Peran utama pendidik adalah memahami riset otak secukupnya untuk membantu siswa berkembang menjadi diri mereka yang baik, sehingga pendidik bisa mengandalkan kelima sistem pembelajaran neurobiologis untuk menyusun kerangka pendidik dengan baik, sehingga perencanaan pembelajaran dan penerapannya terasa menyenangkan. Menurut Giffen pada tahun 2007. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Untuk tema materi yang selanjutnya ada arus informasi yang akan dipaparkan oleh saudari Yuni. Untuk Yuni, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya tentang arus informasi. Arus informasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, reptilian brain. Yang kedua, limbic system. Yang ketiga, neocortex. Yang pertama, reptilian brain atau otak reptil atau bisa disebut sang penjaga. Nah, otak ini terletak paling belakang di otak kita. Ia berupa batang yang menghubungkan otak dengan tulang belakang. Otak reptil ini berfungsi mengatur gerak refleks dan keseimbangan pada tubuh manusia. Otak inilah yang memerintahkan kita untuk bergerak saat kita mengalami bahaya ataupun melindungi diri kita dari bahaya fisik. Otak reptil akan aktif apabila orang merasa takut, stres, terancam, marah, ataupun lelah. Pada saat otak reptil itu aktif, orang tidak dapat berpikir. Yang berperan adalah insting dan langsung bergerak. Layaknya sang penjaga yang menjaga pintu gerbang, jika kita memuaskan otak reptil, ia akan membuka pintu masuk arus informasi ke bagian otak berikutnya. Sang penjaga akan terpuaskan jika lingkungan di sekelilingnya nyaman. Yang kedua, ada limbic system. Nah, limbic system atau otak limbik atau disebut juga sang pengatur. Nah, otak ini berfungsi sebagai pengendali emosi.
membantu mempertahankan keseimbangan hormonal, rasa haus dan lapar, pusat kesenangan, dan metabolisme. Otak ini berfungsi untuk melakukan sesuatu dan selalu melibatkan emosi yang mendalam. Lalu ada yang ketiga, neokorteks. Nah, otak neokorteks atau sang pemikir. Otak ini merupakan 80% dari otak kita. Tugas otak ini adalah berpikir, berbicara, melihat, dan mencipta. Otak ini adalah tempat dari kecerdasan kita. Nah, jadi triune brain ini adalah saluran informasi. Jadi pertama, informasi masuk ke otak reptil. Apabila otak reptil terpuaskan, informasi masuk ke dalam otak limbik. Dan apabila otak limbik terpuaskan, informasi tersebut dapat diolah oleh otak neokorteks dalam aktivitas berpikir. Dan apabila otak reptil tidak terpuaskan, maka informasi yang masuk ke dalam otak limbik dan neokorteks juga tidak sempurna, sehingga dalam proses berpikir juga tidak sempurna. Mungkin sekian pemaparan yang saya sampaikan. Lalu untuk tema materi yang selanjutnya ada siklus pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Saudari Indriani. Untuk Indri, saya persilahkan. Oke, yang selanjutnya itu adalah siklus pembelajaran ya. Nah, siklus pembelajaran ini terbagi menjadi 2 poin. Ada kegiatan pendahuluan dan ada kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini juga ada 3 poin nih. Ada alpha zona, ada warmer, dan ada scan setting. Pertama nih, alpha zona. Apa sih yang dimaksud dengan alpha zona? Alpha zona itu adalah bagian otak yang menandakan waktu kesadaran dengan kondisi terbaik untuk belajar. Nah, kondisi ini ditandai dengan kesiapan dan keseriusan dalam pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita itu wajib atau harus memfokuskan fokus perhatian murid atau kesadaran murid itu dalam kondisi baik untuk belajar. Nah, bagaimana caranya untuk menyiapkan kondisi terbaik untuk belajar? Itu dengan 4 cara. 1, ice breaking. Kedua, musik. Ketiga, fun story. Dan yang keempat, brain gym. Nah, kita bebas pilih nih di antara keempat ini mau pakai yang mana. Contoh nih ya, ice breaking. Nah, ice breaking itu misalnya kayak gini. Seorang guru melatih kesadaran atau pemfokusan murid terhadap dirinya sendiri. Misal, seorang guru bilang gini nih, ayo anak-anak, misal tepuk 3 kali, misal 1, 2, 3, tepuk 2 kali, 2. Nah, ini apa yang dilakukan si murid itu merupakan salah satu cara untuk memfokuskan dirinya atau memfokuskan kesadaran dirinya terhadap sesuatu hal, yaitu guru. Nah, seperti itu ya. Itu contoh yang ice breaking. Selanjutnya contoh musik nih. Misal, sebelum melakukan pembelajaran itu kita memutarkan lagu atau alunan musik klasik sebelumnya. Supaya apa? Supaya murid tenang, terus kesadarannya bisa membaik gitu. Maksudnya bisa fokus terhadap apa yang dia dengar atau dia lihat kayak gitu. Sehingga jika kita menggunakan alpha zona ini akan memudahkan murid atau yang kita ajar itu cepat menerima informasinya gitu ya. Terus selanjutnya ada fun story ini. Fun story ini apa? Fun story ini cerita lucu atau anekdot ya biasanya mah ya. Nah, kalau nggak anekdot ataupun cerita lucu bisa dengan pengalaman pribadi, menceritakan pengalaman pribadi ataupun menceritakan menceritakan pembelajaran namun berupa cerita, bukan hanya narasi gitu. Terus selanjutnya ada brain gym. Nah, brain gym ini adalah melatih otak, maksudnya melatih kerja otak. Misalkan ya, bisa juga sih masuk ke dalam ice breaking, cuman brain gym ini merupakan kegiatan yang melatih otak seperti kayak gini. Kalian pernah ini melakukan seperti hal gini nggak? Misalnya ada kelinci dan ada pistol nih ya. Kita balikin asalnya ke kanan,
jadi ke kiri. Nah, kayak gitu ya. Nih, seperti ini. Nah, ini itu melatih kecerdasan, melatih kefokusan otak atau melatih kesadaran kita untuk fokus terhadap sesuatu hal. Nah, inilah disebut brain gym salah satunya ya. Salah satu cara brain gym itu kayak gini. Terus ada warmer. Warmer ini adalah pemanasan. Jadi setelah tadi pemfokusan untuk pembelajaran, selanjutnya ada pemanasan otak, gitu ya. Nah, selanjutnya ada scan setting. Scan setting ini adalah aktivitas yang dilakukan guru atau siswa untuk membangun konsep awal pembelajaran. Semacam kalau dalam makalah itu sebelum ke bagian isi ada pendahuluannya dulu, latar belakangnya dulu. Nah, semacam itu kalau dalam makalah. Namun di dalam siklus pembelajaran ini nih, scan setting ini ada 3 nih. Ada cerita, ada visualisasi, dan ada simulasi. Nah, kita bisa memulai pembelajaran dengan cerita terlebih dahulu, atau dengan visualisasi atau video terlebih dahulu, atau dengan simulasi atau dengan praktek terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, setelah kegiatan pendahuluan, kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ya. Nah, di kegiatan inti ini, baru kita belajar bagaimana sih strategi pembelajaran yang cocok. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan di brain-based learning ini sesuai dengan kecerdasan manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, tentang otak. Nah, manusia itu memiliki kurang lebih 9 kecerdasan. Ada 9 ya. Yaitu ada kecerdasan logik matematika, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan kinestetis, dan ada kecerdasan naturalis. Nah, lantas gimana nih strategi pembelajarannya? Nih, yang pertama ya, logik matematika. Nah, logik matematika itu merupakan kecerdasan yang memiliki keterampilan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah matematika. Nah, gimana ciri orang yang memiliki logik matematika? Dia itu menyukai pelajaran matematika, tentu ya. Terus mudah mengingat angka-angka, pasti. Terus memiliki kegiatan percobaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Terus banyak bertanya tentang bagaimana sesuatu itu dapat bekerja. Dan juga menyukai permainan-permainan yang melibatkan strategi atau rumus. Nah, itu cirinya. Terus strategi pembelajaran cocok buat logik matematika ini yaitu adalah science thinking. Nah, science thinking itu adalah kegiatan akal dalam pencarian pengetahuan yang disengaja yang melibatkan proses berpikir deduktif dan induktif secara bolak-balik dan terus-menerus. Dengan sistem pembelajaran ini akan membuat orang memiliki kecerdasan logik matematika ini cepat menerap informasi atau cepat menerap ilmu pengetahuan yang akan diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya itu ada kecerdasan linguistik atau yang biasa disebut linguistic intelligence ya, bahasa Inggrisnya mah. Nah, gimana sih kecerdasan linguistik ini? Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang memiliki kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Ciri orangnya bagaimana? Yaitu dengan memberikan perhatian kepada orang lain saat berbicara, terus suka belajar kata-kata baru, terus suka bercerita, suka membaca buku, terus sering memberikan instruksi kepada orang lain. Itu ciri orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Lantas bagaimana nih strategi pembelajaran yang cocok buat kecerdasan linguistik? Nah, yaitu dengan cara storytelling. Jadi si guru itu menyampaikan informasi atau menyampaikan pengetahuannya itu dengan cara storytelling. Nah, dengan cara ini tentu akan mempermudah orang yang memiliki kecerdasan linguistik menyerap informasi ataupun menyerap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada kecerdasan visual spasial atau spatial intelligence ya. Nah, kecerdasan ini, orang yang memiliki kecerdasan ini itu memiliki ciri-ciri lebih menyukai kegiatan menggambar daripada bercerita. Jadi kebalikan dari linguistik. Nah, terus mudah mengenali tempat yang baru. Terus lebih mudah membaca gambar daripada teks atau huruf. Terus menyukai permainan yang berupa bangunan bentuk 3 dimensi. Gambar ya, intinya lebih menyukai gambar dibanding tulisan. Nah, lantas bagaimana nih strategi pembelajaran yang cocok? Yaitu dengan visualization. Itu adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Otomatis dengan
menggunakan strategi pembelajaran ini akan sangat mempermudah orang yang memiliki kecerdasan visual spasial. Nah, selanjutnya itu ada kecerdasan musikal atau musical intelligence. Nah, musical intelligence ini itu merupakan kecerdasan yang lebih peka, orang yang memiliki kecerdasan ini itu lebih peka terhadap nada, irama, ritme musik, atau yang memiliki kemampuan untuk bernyanyi, bersenandung, ataupun berekspresi dengan menggunakan alat musik, gitu, dan lain sebagainya ya. Nah, ciri-cirinya gimana? Orangnya suka memainkan alat musik, jelas ya. Terus suka mendengarkan musik, suka bernyanyi, suka mengingat melodi, nah gitu. Itu cirinya ya. Terus gimana sih strategi pembelajaran cocok buat musical intelligence ini? Yaitu dengan bernyanyi ataupun dengan diiringi, kalau kita mau menyampaikan informasi secara lisan itu dengan diiringi musik yang dia sukai atau musik klasik yang dapat membantu dia fokus terhadap belajar itu. Nah, dengan musik ataupun dengan cara bernyanyi itu akan mempermudah orang yang memiliki kecerdasan musikal dalam menyerap informasi. Selanjutnya, itu ada kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence ya. Ini itu orang yang memiliki kecerdasan interpersonal itu memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, ditandai dengan kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berelasi dengan lingkungan atau teman sebaya, ataupun dengan orang yang ada di sekelilingnya. Ciri-cirinya bagaimana? Dia itu menyukai aktivitas yang permainannya dengan anak lain. Terus memberikan nasihat kepada teman yang mengalami masalah biasanya ya. Terus mampu merasakan dan berpikir seperti yang dirasakan orang lain, gitu, empati, simpati, dan lain sebagainya itu ya. Terus mampu memimpin teman-temannya. Nah, strategi pembelajaran cocok buat yang memiliki kecerdasan interpersonal ini yaitu dengan peer sharing atau peer sharing ini merupakan satu cara untuk berbagi sumber daya pada antar sesama. Jadi kerjasama antar beberapa orang untuk menciptakan informasi baru. Jadi tidak hanya fokus terhadap satu orang, melainkan semuanya berkontribusi dalam mencari informasi. Nah, dengan cara begini, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini akan lebih mudah memahami informasi, gitu ya, atau lebih mudah menangkap ilmu pengetahuannya. Itu strateginya ya. Terus ada kecerdasan intrapersonal. Tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini yaitu adalah kemampuan memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih berusaha dan tidak minder. Misalnya ketika mengikuti perlombaan atau tampil di depan umum. Nah, kalau tadi yang interpersonal lebih memahami orang lain dan juga diri sendiri otomatis ya. Kalau intrapersonal itu lebih memahami diri sendiri. Jadi kurang bisa memahami orang lain. Oleh sebab itu, strategi pembelajaran cocok buat kecerdasan intrapersonal ini itu adalah personal connection atau jaringan pribadi. Nah, dengan adanya jaringan pribadi ini dapat menuntun orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal memperoleh ilmu atau pengetahuan dengan mudah, gitu. Jadi tidak bisa orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal menggunakan strategi yang peer sharing tadi dengan harus bekerja sama atau berdiskusi dengan orang lain. Itu akan sulit bagi intrapersonal memahami atau menangkap informasi, itu akan sulit, gitu ya. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik atau kinesthetic intelligence. Nah, ini itu merupakan orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini biasanya menguasai gerakan olahraga ataupun menari ya. Terus banyak menampilkan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain gitu ya jadinya. Terus banyak beraktivitas fisik tanpa merasa lelah. Terus selalu aktif otomatis ya gitu. Nah, lantas gimana nih strategi pembelajaran cocok? Yaitu dengan classroom theater. Nah, di classroom theater ini kecerdasan kinestetik ini akan sangat mudah memahami apa yang akan dia tangkap atau pengetahuan apa yang dia inginkan, itu akan sangat membantu. Kenapa? Karena di classroom theater ini mereka belajar dengan menggunakan gerakan atau seperti
olahraga tubuh atau olahraga otak itu juga termasuk olahraga, itu sehingga bisa membantu kecerdasan kinestetik dalam menangkap informasi atau ilmu pengetahuan dengan melalui strategi classroom theater. Nah, yang terakhir itu ada kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence. Nah, cirinya orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu mampu mengenali alam sekitar dan peduli dengan sesama. Terus menikmati kegiatan mengumpulkan serangga, bunga, dan batu ataupun lainnya tentang alam. Terus senang menyelidiki hal-hal yang ia temukan di alam. Terus suka mengamati fenomena alam dan suka belajar sesuatu dari alam. Nah, untuk kecerdasan naturalis ini, strategi pembelajaran yang cocok yaitu dengan study tour. Salah satunya ya, banyak sebenarnya strategi pembelajaran yang cocok, cuman saya kasih contoh study tour aja ya, study tour atau study outdoor. Nah, dengan study outdoor atau mendekatkan diri ke alam, itu akan sangat mempermudah orang yang memiliki kecerdasan naturalis, atau dengan cara praktek itu akan sangat memudahkan orang yang naturalis ini menangkap informasi seperti ini, berkemah di hutan untuk belajar makhluk hidup, tentang makhluk hidup atau sains. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, dengan melakukan siklus pembelajaran ini, itu kita harus memahami tentang otak dulu yang tadi telah dijelaskan. Nah, sehingga kita bisa tahu nih bagaimana apa strategi pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada siswa gitu. Mungkin sekian pemaparan tentang siklus pembelajaran. Selanjutnya. Untuk tema pembahasan yang selanjutnya ada pendekatan brain-based learning yang akan dipaparkan oleh saudara Renaldi Agusman. Untuk Renaldi, saya persilahkan. Ya, selanjutnya ada pendekatan brain-based learning. Menurut Johnson dalam bukunya memaparkan bahwa ada 7 tahap pendekatan. Yang pertama ada prapemaparan. Prapemaparan membantu otak membangun peta konseptual yang lebih baik. Yang kedua ada persiapan. Dalam tahap ini, guru menciptakan keinginan tahuan dan kesenangan untuk muridnya. Yang ketiga ada inisiasi dan akuisisi. Tahap ini merupakan tahap penciptaan koneksi atau pada saat neuron-neuron itu saling berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat ada elaborasi. Elaborasi memberikan kesempatan kepada otak untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, menguji, dan memperdalam pembelajaran. Yang kelima ada inkubasi dan memasukkan memori. Tahap ini menekankan bahwa waktu istirahat dan waktu untuk mengulang kembali pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ruang lingkup pembelajaran. Yang keenam, ada verifikasi dan pengecekan keyakinan. Dalam tahap ini, guru mengecek apakah siswa sudah paham atau belum materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Yang terakhir, yang ketujuh, ada perayaan dan integrasi. Tahap ini menanamkan semua arti penting dari suatu pembelajaran. Cukup sekian dari pembahasan saya. Lalu untuk tema materi yang selanjutnya ada strategi utama yang akan dipaparkan oleh Saudari Lala. Untuk Lala, saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi brain-based learning. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Jadi maksudnya kayak gini, dalam pembelajaran ini guru itu harus sering memberikan soal kepada siswanya dengan memfasilitasi kemampuan berpikir siswa dari mulai tahap pengetahuan hingga tahap evaluasi.
guru itu harus memberikan soal pelajaran yang dikemas semenarik mungkin, misalnya melalui teka-teki atau games dengan tujuan agar siswa dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuannya berpikir dalam konteks pemberdayaan potensi otak siswa. Lanjut ke poin 2 yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi maksudnya kayak gini, guru itu harus membuat suasana pembelajarannya itu jadi menyenangkan. Jadi supaya siswa itu tidak merasa bosan, tidak senang ataupun tidak nyaman kayak gitu. Nah, biasanya guru itu mengajak siswanya belajar di luar kelas pada saat-saat tertentu dan pembelajarannya itu biasanya diiringi dengan musik ataupun desain tertentu secara tepat. Nah, kegiatan pembelajarannya itu ada pun pembelajaran per kelompok. Jadi maksudnya per kelompok nanti kalau misalkan udah dikelompokin, siswanya itu dengan permainan-permainan kayak gitu. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa atau active learning. Nah, siswa sebagai pembelajar dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk membangun pengetahuan mereka melalui proses belajar aktif yang mereka lakukan sendiri. Bangun situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh anggota badan mahasiswa itu beraktif secara optimal. Maksudnya beraktif secara optimal itu kayak gini, misalkan mata siswa digunakan untuk membaca dan untuk mengamati. Tangan siswa bergerak digunakan untuk menulis. Kaki siswa bergerak digunakan untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran. Mulut siswa aktif untuk bertanya atau untuk berdiskusi, dan aktivitas produktif anggota badan lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lalu untuk tema materi yang selanjutnya ada aspek penilaian hasil belajar. Mungkin ini tema materi yang terakhir yang akan dipaparkan oleh saudari Elsa. Untuk Elsa, saya persilahkan. Baik, untuk aspek penilaian hasil belajar di sini ada 3. Yang pertama, kognitif, yang kedua, afektif, dan yang ketiga ada psikomotorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu merupakan kemampuan yang mencakup kegiatan mental atau otak. Itu artinya kemampuan yang mengandung segala upaya yang menyangkut aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional akal. Nah, untuk yang selanjutnya ada afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap. Dan nilai ranah afektif mencakup watak dan perilaku, seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Nah, dan yang terakhir ada psikomotorik. Adapun ranah dari psikomotor ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan dari hasil belajar afektif. Dan ranah psikomotor ini berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Ya mungkin cukup sekian pemaparan dari aspek penilaian hasil belajar.
Alhamdulillah untuk materi pembelajaran brain-based learning ini cukup sekian. Dari pemaparan-pemaparan yang tadi yang telah dijelaskan, mungkin kita bisa petik kesimpulannya, yaitu brain-based learning salah satu model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme, yang mempertimbangkan bagaimana otak bekerja saat mengambil, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang telah diserap, serta bagaimana otak bekerja dalam mempertahankan pesan atau informasi yang didapat. Cukup sekian dari pembahasan brain-based learning ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hamudin dan terima kasih juga kepada teman-teman atas pemaparannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.